Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali ya di part selanjutnya, ini di part kedua ya, mengenai organisasi regional. Yang sebelumnya di part pertama kita sudah bahas mengenai SEATO. Nah, kita akan bahas mengenai Pakta Warsawa. Nah, Pakta Warsawa ini sebenarnya erat kaitannya dengan apa? Dengan NATO. Kenapa? Karena Pakta Warsawa ini adalah tandingan daripada NATO. Yang kita akan bahas nanti ya. Nah, ini adalah lambang daripada Pakta Warsawa. Singkat saja, apa itu Pakta Warsawa? Jadi Pakta Warsawa ini adalah aliansi militer. Sama dengan NATO, aliansi militer. Yang berbeda apa? Pakta Warsawa ini adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Artinya apa? Tandingan daripada blok barat. Tandingannya daripada NATO, ya, yang memang basisnya banyaknya di Eropa Barat. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengorganisasikan diri terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok Barat, yaitu NATO. Ya, intinya sama lah. Untuk apa? Supaya ada tandingannya, gitu ya. Blok Barat itu, NATO itu punya tandingannya. Takutnya nanti berpotensi jadi ancaman nanti malah ke Uni Soviet, gitu ya, atau ke wilayah Eropa Timur yang notabene kebanyakan juga komunis gitu ya. Itu berbahaya, makanya didirikanlah tandingannya, yaitu Pakta Warsawa. Nah, alasan pertama berdirinya adalah karena adanya reaksi terhadap suatu kejadian. Pertama, ada reaksi bergabungnya Jerman Barat ke NATO. Ya, kita tahu Jerman Barat ini adalah wilayahnya bukan kebanyakannya. Jadi Jerman Barat ini adalah yang lebih ke wilayah blok barat ya. Karena Jerman Barat ini dulu setelah setelah Perang Dunia masuk ke dalam kekuasaan atau wilayahnya daripada blok barat, yaitu seperti Amerika, Perancis sama Inggris ya. Sedangkan Jerman Timur itu masuknya ke ke wilayah Uni Soviet ya. Dulu kan sama-sama bergabung ya, Uni Soviet sama Amerika itu ya bergabung untuk mengalahkan Jerman. Nah, setelah Jerman kalah dibagi menjadi dua, ada Jerman Barat sama Jerman Timur. Nah, Jerman Barat masuk ke dalam NATO nih. Nah, ini menjadi apa? Reaksi pertama ya. Akhirnya harus didirikanlah yang disebut sebagai Pakta Warsawa. Namun sebenarnya yang utama bukan itu. Utamanya karena memang Uni Soviet ini kan memang salah satu kekuatan terbesar di wilayah Eropa Timur. Dia ini ingin mempertahankan kendali atas kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Ya. Jadi ingin mempunyai kendali kekuatan gitu ya di wilayah Eropa Timur. Ya, Uni Soviet itu kan negara besar ya dulu, itu negara sangat-sangat besar ya. Dan rata-rata negara-negara kecil itu memang mempunyai ketakutan terhadap Uni Soviet, apalagi yang berbatasan dengan Uni Soviet ya, apalagi yang komunis. Nah, bagaimana dari segi sejarahnya? Ini lambangnya dari Uni Soviet, lambang dari apa? Pakta Warsawa, mohon maaf. Ya, jadi Pakta Warsawa ini tahun 1955 dirancang oleh Nikita Khrushchev ya, salah satu pemimpin tertinggi daripada Uni Soviet, dan ditandatangani di Warsawa di Polandia pada 14 Mei tahun 1955 ya. Karena Pakta Warsawa ini memang dipimpin oleh Uni Soviet sebagai negara paling kuat di Eropa Timur ya. Negara-negara yang ikut menandatangani apa saja? Ada Polandia, ada Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, ada Hongaria, ada Jerman Timur, dan Rumania ya. Dengan markasnya ini keliru ya. Markas besarnya berada di Moskow ya, ada di Moskow. Di wilayah mana Moskow itu? Ya, di wilayahnya ini Soviet. Oke. Keterlibatan Pakta Warsawa dalam beberapa konflik antara lain ya, yang pertama ada dalam Revolusi Hungaria ya, yang berlangsung antara 23 sampai 10 November 1956. Intinya apa sih? Apa yang dimaksud dengan Revolusi Hungaria? Jadi Revolusi Hungaria itu di negara Hungaria ada
komunitas, bukan komunitas lah, ada terbagi menjadi dua kubu ya. Ada yang menentang komunisme di Hungaria, ya. Yang notabene komunis ini kan didukung oleh Uni Soviet, artinya kan menentang Uni Soviet. Dan Hungaria ini masuk ke dalam apa? Pakta Warsawa. Maka untuk menyelesaikan hal tersebut dilakukan apa? Penyerbuan, menangkap dan memenjarakan yang terlibat ke dalam revolusi di Hongaria. Jadi ada golongan yang ingin melakukan revolusi di Hongaria. Kalau misalkan Anda ingin tahu bentuk revolusinya seperti apa, jadi salah satunya adalah ya ingin mengganti ya, mengganti ideologi gitu ya. Jadi salah satunya membubarkan polisi rahasia ala Uni Soviet. Jadi ada polisi rahasia di Uni Soviet. Nah, golongan yang pro dengan revolusi itu justru ingin apa? Membubarkan polisi rahasia ala Uni Soviet. Lalu menyatakan menarik diri dari Pakta Warsawa, gitu ya. Jadi inilah yang membuat apa? Harus dilakukan langkah oleh Uni Soviet ya dengan Pakta Warsawanya. Bahkan yang membuat apa? Yang membuat geram gitu Uni Soviet adalah pasukan revolusi Hungaria ini berjanji menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan demokratis. Yang notabene komunisme itu tidak mengenal pemilu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya diserbulah Hongaria, ya. Ditangkap dan dipenjarakan yang terlibat ke dalam revolusi. Dampaknya apa? Jadi dampaknya ini justru banyak anggota partai yang berada di wilayah Hungaria gitu ya berkurang ya, kan yang ininya partai-partai. Jadi partai-partai komunis juga sedikit mengalami perpecahan ya akibat kenapa adanya penyerbuan di Hongaria ini ya. Yang selanjutnya yang kedua ya ada tahun 1970 Pakta Warsawa di bawah Leonid Brezhnev ya, jadi pemimpin Uni Sovietnya Brezhnev. Ketika dia secara resmi menjadi pemimpin tunggal di Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa ini menginvasi Cekoslovakia. Kenapa? Karena adanya reformasi musim semi Praha. Nah, nanti juga akan menjadi tugas nih ini ya. Apa yang dimaksud dengan reformasi musim Praha sampai Pakta Warsawa harus ikut masuk atau dalam konflik tersebut ya. Nah, ini adalah berakhirnya Pakta Warsawa. Jadi